Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar bagi kita semua Bapak dan Ibu. Kali ini kita akan coba membahas terkait dengan portal informasi kurikulum nasional yang sudah diluncurkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, di mana beberapa opsi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 terkait dengan pemberlakuan kurikulum nasional atau pemberlakuan kurikulum merdeka secara nasional yang diikuti dengan beberapa informasi yang dapat kita simak, yang dapat kita pahami, yaitu di portal informasi kurikulum. Sekaligus nanti akan kita coba bagaimana cara mendaftar kurikulum merdeka atau IKM bagi sekolah yang baru akan mendaftar atau yang tahun sebelumnya belum melaksanakan kurikulum merdeka. Baik, di situs resminya Kemdikbud, Bapak dan Ibu, di sini sudah ada link yang tersebar di media sosial terkait dengan portal informasi kurikulum merdeka. Kita lihat di sini, bagi satuan pendidikan yang belum mendaftar kurikulum merdeka saat ini, ini kita coba pahami. Pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 28 April 2024. Ini yang perlu digarisbawahi adalah bagi satuan pendidikan yang belum mendaftar. Artinya nanti di menu PMM akun kepala sekolah, yaitu ada menu pendaftaran IKM. Yang wajib mendaftar adalah sekolah yang belum mendaftar atau yang belum melaksanakan IKM di tahun sebelumnya. Bagi satuan pendidikan yang sudah terdaftar atau yang sudah melaksanakan IKM dari tahun pelajaran 2023-24, 24-25, ya, ini tidak lagi mendaftar sebagai sekolah pelaksana IKM, tetapi sekolah tersebut tinggal melanjutkan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada jenjang kelas berikutnya, di mana sekolah yang sudah melaksanakan IKM di kelas 1 dan kelas 4 berarti di tahun ini akan melanjutkan, yaitu di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Ya. Kemudian bagi sekolah yang sudah terdaftar sebagai pelaksana IKM tetapi dalam posisi mandiri belajar yang pada tahun yang lalu melaksanakan kurikulum merdeka hanya sebagian, ya, atau struktur kurikulumnya masih menggunakan kurikulum ke-13, itu tinggal memilih opsi apakah nanti akan melaksanakan kurikulum di kelas 1 dan kelas 4 misalnya, sesuai dengan kemampuan sekolah tersebut. Artinya tidak harus mendaftarkan lagi karena mulai tahun ini tidak ada lagi sebutan untuk sekolah IKM mandiri belajar, IKM mandiri berubah, dan IKM mandiri berbagi, tetapi seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD, TK, SD sampai dengan SMA, SMK itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka secara nasional yang sudah diluncurkan pada tanggal 27 Maret yang lalu. Ya, baik. Kita coba simak Bapak dan Ibu di sini. Ini portal informasinya yang dapat kita pahami, ya. Ada dua menu di sini Bapak dan Ibu. Yang pertama, sekolah saya baru akan mendaftar. Di sini sekolah saya sudah terdaftar. Oke, kita coba ya. Kita ini supaya
bisa kita buka bersama. Ini kita buka di link yang lain. Nah, oke. Kita buka terlebih dahulu sekolah yang baru akan mendaftar di sini. Oke, tekan di sini. Sekolah saya baru akan mendaftar kurikulum merdeka. Silahkan temukan informasi yang baru yang perlu Anda ketahui tentang persiapan implementasi kurikulum merdeka. Untuk membantu menentukan waktu implementasi kurikulum merdeka sesuai kesiapan satuan pendidikan Anda, mari baca petunjuk. Mari baca Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 secara utuh di bawah ini. Nah, ini sudah saya klik ya Bapak dan Ibu. Nah, ini tertera di sini. Ada di bagian peralihan Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat sama-sama di sini. Di bagian peralihan itu sudah dijelaskan untuk implementasi kurikulum yang belum melaksanakan. Nah, ini ya. Di ketentuan peralihan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan 2005-2026, artinya sampai dengan tahun ajaran yang akan datang. Nah, tetapi ini dijelaskan sesuai dengan kemampuan atau kondisi sekolah, dipersilahkan. Karena di sini dijelaskan di sini, ya, satuan pendidikan yang menggunakan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B, C, G, dan H dapat menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap, mulai dari kelas 1 dan kelas 4, ini mungkin untuk SD, kemudian kelas 7 ini untuk SMP. Pasal 6 itu menjelaskan tentang apa? Kita lihat di sini, pasal 6. Nah, pasal 6 di sini menjelaskan terkait dengan struktur kurikulum merdeka. Nah, artinya sekolah itu dapat memilih pelaksanaan implementasi kurikulumnya di tahun yang akan datang atau tahun pelajaran yang akan datang di posisi secara bertahap, ya. Mungkin di tahun yang akan datang kita melaksanakan dulu di kelas 1 dan kelas 4. Ini ya. Oke, kita lihat ke bawah. Untuk memahami apa yang perlu Anda lakukan dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka tahun pelajaran 2004-2025, ya, artinya tahun yang akan datang, maka sekolah yang belum mendaftar ini bulan April mempelajari, kemudian daftarkan sekolah Anda di platform Merdeka Mengajar atau guru.kemdikbud.go.id. Nah, ini cara mendaftarnya ini menggunakan atau melalui platform Merdeka Mengajar. Kita intip sebentar Bapak Ibu ya. Kita intip untuk kurikulum di platform Merdeka Mengajarnya. Kita coba klik PMM di sini. Nah, ini sudah terbuka seperti ini PMM-nya. Kita klik seperti ini, di tampilan awal sudah ada di sini. Kepala sekolah saatnya daftar implementasi kurikulum merdeka dari 27 Maret sampai 28 April 2024. Buka pendaftaran. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini adalah sekolah yang belum mendaftar. Tinggal nanti klik daftar sekarang. Oke, nanti akan saya coba kita bahas dan kita simulasikan di video selanjutnya, ya. Oke, nanti di sini tempat pendaftarannya, ya. Artinya nanti siapkan akun belajar ID kepala sekolah, masuk di beranda PMM, ya. Kita login di beranda PMM-nya, kemudian nanti di situ sudah ada menu untuk pendaftaran. Oke, kita lihat selanjutnya. Kemudian bulan Mei surat keputusan penetapan kepala sekolah implementasi kurikulum merdeka. Jadi nanti bulan Mei akan diumumkan dari kementerian bahwa sekolah kita yang sudah mendaftar tersebut akan ditetapkan sebagai sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka. Nah, bulan Juni mempelajari CP, ya, kemudian teknik penyusunan kurikulum, ya, yang disebut dengan KOSP, ya, kurikulum operasional sekolah. Nah, di sini jangan lupa aktivasi komunitas belajar, penting untuk membantu Anda
saling belajar dan berbagi praktik baik di kurikulum Merdeka, ya, yaitu di kombelnya masing-masing, ya, di komunitas belajar kita masing-masing. Mudah-mudahan karena ini kita sudah mulai pengelolaan kinerja melalui komunitas PMM, ya, mudah-mudahan kombel-kombel di sekolah-sekolah kita sudah terbentuk, minimal sudah ter-SK-kan oleh kepala sekolah, ya. Syukur-syukur kita sudah melegalitaskan kombel kita, yaitu di komunitas belajar yang ada di PMM. Nah, kemudian bulan Juli masuk ke fase perencanaan, di mana mulai menyusun kurikulum satuan pendidikan, ya. Rencana pembelajaran secara bertahap memanfaatkan contoh yang disediakan di PMM, ya. Tentunya ini yang sudah dilaksanakan pada saat ini oleh guru-guru kita. Nah, baru kemudian fase implementasi, yaitu memulai menerapkan kurikulum Merdeka sesuai kemampuan sekolah secara bertahap, ya. Oke, jadi mulai sekolah yang belum melaksanakan IKM di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023-2024, bisa memilih pendaftaran dan memulai pelaksanaan IKM di 2024-2025 secara bertahap. Adapun caranya ini sudah ada di sini caranya, ya, ada 4 cara bagaimana kita mendaftar. Yang pertama login di PMM, kemudian pilih menu buka pendaftaran, setelah itu baru klik daftarkan sekarang, ya. Setelah didaftarkan, kemudian lihat situasi di sekolah, ada 3 opsi pilihan di sini untuk pelaksanaannya, apakah langsung di 2024-2025 ataukah di 2005-2026. Setelah disepakati di sekolah, kesiapan di sekolah sudah siap untuk melaksanakan, silahkan klik, kemudian baru Bapak Ibu akan terekam sebagai sekolah yang mendaftar pelaksanaan IKM. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ya, untuk sekolah yang baru akan mendaftar kurikulum Merdeka. Sekarang kita intip bagi sekolah yang sudah. Nah, di sini sekolah saya telah implementasi kurikulum Merdeka, apa yang dilakukan? Ini suruh membaca juga di sini, ya, Permendikbudnya. Nah, disuruh membaca Permendikbudnya. Kemudian langkahnya apa? Fasenya yang pertama adalah karena tidak mendaftar lagi Bapak Ibu, ya. Untuk sekolah yang sudah melaksanakan di 2023-2024 ini tidak mendaftar lagi. Walaupun sekolah tersebut dalam fase-fase yang berbeda. Fase IKM mandiri belajar, berubah dan berbagi. Jadi tinggal mempelajari Permendikbudnya, merefleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan, ya, bersama-sama di komunitas belajarnya, merefleksi, kemudian mempelajari kembali CP-nya, mempelajari panduan-panduan kurikulumnya, kemudian memutakhirkan kurikulum satuan pendidikan yang sudah direncanakan sebelumnya, ya, itu di bulan Juni dan bulan Juli. Kemudian fase implementasinya tinggal menerapkan kembali, ya. Jadi Bapak Ibu tidak lagi mendaftar, ya, tidak lagi mendaftarkan sekolah kita untuk melaksanakan IKM tersebut, karena ketika nanti kita masuk ke portalnya, ya Bapak dan Ibu, kita masuk, maka nanti akan terlihat di sini, ya, terlihat bahwa sekolah tersebut sudah melaksanakan IKM. Jadi yang berhak mendaftar adalah sekolah yang belum mendaftarkan diri. Baik, nanti akan kita coba Bapak dan Ibu di video berikutnya, akan saya coba kita simulasikan bagaimana sekolah yang belum mendaftar akan mendaftarkan pelaksana IKM. Demikian sepintas pembahasan persiapan kita untuk mendaftarkan pelaksanaan IKM sebagai kurikulum nasional yang sudah diluncurkan oleh Kemdikbudristek di tanggal 27 yang lalu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat sebagai referensi Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam pembelajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.